Oh ya, sebaik lagi di channel Jago Bajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang penerbitan obligasi tetapi tidak di saat tanggal pembayaran bunga. Nah, kita lihat di sini nanti ada tiga kondisi. Yang pertama adalah kondisi dengan harga sesuai pokok atau at par, kemudian kondisi diskon dan kondisi premium. Nah, ini yang pertama adalah yang at par ya. Nah, kita lihat di sini tanggal 1 April 2019, PT Star menerbitkan obligasi tertanggal 1 Januari 2019 dengan face value sebesar 100.000 US dollar. Kupon rate-nya adalah 8% dan tanggal jatuh tempo adalah 1 Januari 2024. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Diketahui market rate saat itu adalah sebesar 8%. Nah, kalau kita lihat di sini jurnalnya harus dibuat pada tanggal 1 April. Ya, karena di sini adalah at par, berarti tidak perlu dihitung present value-nya. Jadi langsung cash pada bond payable adalah 100.000. Tapi jangan lupa karena di sini tidak bunga penerbitannya tidak di tanggal pembayaran bunga, maka dia ada accrued interest yang harus kita catat di sini. Jadi ada interest expense di kredit sebesar 2.000 dan cash di sisi debit sebesar 2.000. Ya, 3/12 dikali 8.000 ya, karena di sini saat dari 1 Januari sampai 1 April itu sudah lewat 3 bulan. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di tanggal 31 Desember 2019 ya diakui di sini interest expense-nya 8.000 dan interest payable-nya adalah 8.000. Yang mana kemudian pada saat tanggal 1 Januari langsung dibayarkan interest payable pada cash 8.000. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya interest expense-nya adalah cuma 6.000 ya, guys. Cuma 6.000. Seperti itu. Karena 8.000 dikurangi dengan 2.000 nih, dikurangi 2.000 jadi tinggal 6.000. Oke, seperti itu. Kemudian sekarang kita masuk ke yang lebih sulit, yaitu untuk kondisi diskon. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan ya cara menghitungnya karena cukup ribet sebenarnya. Nah, kita lihat dulu di 1 April 2019 PT Star menerbitkan obligasi tertanggal 1 Januari 2019 dengan face value-nya adalah 100.000, kupon rate-nya 8% dan jatuh tempo 1 Januari 2024. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Diketahui market rate adalah 9%. Nah, ini kita lihat ya. Jadi langkah yang awal, guys. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui adalah kan jangka waktu bond ini kan 5 tahun ya, dari 1 Januari 2019 sampai 1 Januari 2024, 5 tahun. Tapi kita baru masuk di tengah-tengah ini nih, di 1 April 2019. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah present value kan bond ini, tapi bukan ke tanggal 1 Januari 2019, bukan ke tanggal 1 April 2019, tetapi ke tanggal 1 Januari 2020 terlebih dahulu. Di present value kan. Jadi caranya gimana? Ya udah di present value kan. Di sini berarti bunganya pakai 9% dan bukan 5 tahun ya, tapi 4 tahun. N-nya 4. Nah, sehingga kita dapatkan di sini present value pokok adalah 70.843, bunganya adalah 25.918. Ya. Sama bunganya juga pakai present value annuity dari 9% 4 tahun dan bunganya itu adalah 8.000 ya. Sehingga dapatkan adalah present value obligasi 96.761 rupiah dolar. Nah, setelah kita dapatkan present value di 1 Januari 2020. Nah, hasilnya ini ya 96761 ini itu kita present value kan ke tanggal 1 April 2019. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita harus cari dulu berapa tarif bunga yang sesuai untuk mempresent value kan ini. Nah, karena tadi kan present value-nya itu kan kalau setahun itu kan 9%. Nah, sedangkan ini kan cuman dari April sampai Desember. Sampai Desember itu berarti 9 bulan. Berarti 9/12 dikali 9% bunganya, which is itu adalah 6,75%. Nah, berarti bunga yang kita gunakan untuk present value kan dari tanggal 1 Januari 2020 ke 1 April 2019 itu adalah 6,75%. Nah, kita dapatkan di sini caranya gimana ya? 1/12
1 plus I pangkat N ya. Jadi 1 per 1 plus 6,75% ya, pangkat 1 karena ini cuma sekali doang kan. Nah, itu berarti hasilnya adalah 0,93677. 0,93677. Nah, kemudian semua present value-nya ini yang tadinya dikalikan dengan 0,93677 untuk mempresent value-kan dia ke tanggal 1 April 2019. Ya, jadi 70843 dikali dengan ini hasilnya adalah 66364, kemudian 25918 dikalikan dengan 0,93677 24279, plus jangan lupa karena di sini kan ada bunga juga guys sebenarnya ya. Dari 1 April ke 1 Januari ini kan ada bunga yang 8% dikali dengan 100.000 ini loh. 8.000. Nah, itu juga harus kita kalikan dengan 9/12 dulu ya. Karena cuma 9 bulan berarti 6.000. Nah, 6.000 ini itu kita kalikan juga dengan 0,93677. Hasilnya adalah 521, sehingga kalau dijumlahkan hasilnya adalah 96.263 dolar. Ini adalah present value-nya. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah kita dapat present value-nya, kita bikinlah ini schedule amortisasi seperti biasa. Ya, 96263 nih kecoret lagi nih. 96263 ya di sini ya. Nah, kemudian di tanggal 1 Januari 2020 atau di 31 Desember 2019 ya. Di sini juga ada amortisasi. Nah, cara amortisasinya gimana? Nah, karena dia cuma 9 bulan tadi ya, 9% dikali 96263 ya, dikali dengan 9/12 interest expense-nya. Nah, jangan lupa ditambahin 2000 karena di sini ada yang sudah kita bayarkan sebelumnya. Yang sudah kita terima sebelumnya, 2000. Berarti 8498 dikurangi 8000. Jadi amortisasinya adalah 498 dolar. Nah, caranya jurnal gimana? Nah, kita lihat di sini ya. Ini jurnal present value awal, ya, pengakuan awal. Cash pada bonds payable 96263, kemudian ada jurnal accrued interest-nya 2000. Kemudian di 31 Desember 2019 ada interest expense. Nah, interest expense-nya berapa? Kan di sini 6498 ya. Jangan lupa ditambahin 2000 karena tadi ada 2000 kan yang accrued interest yang di awal. Berarti 8498, interest payable-nya adalah 8000, berarti bonds payable kita diamortisasi 498 di sisi kredit, berarti menambah ya nilai bonds payable. Yang kemudian terakhir adalah interest payable pada cash, ini pembayaran interest sebesar 8000. Nah, ini ya guys. Jadi perlu teman-teman perhatikan tadi cara menghitungnya, cara langkah-langkah untuk mengerjakan kasus seperti ini. Selanjutnya terakhir nih terkait dengan penerbitan obligasi antara tanggal pembayaran bunga yang pakai premium. Tadi kan diskon, ini premium. Nah, caranya sama. Yang pertama adalah kita baca dulu soalnya. Pada 1 April 2019 PT Star menerbitkan obligasi tertanggal 1 Januari 2019 dengan face value 100.000, kupon rate 8%, jatuh tempo 1 Januari 2024, bunga dibayar setiap 1 Januari dan diketahui market rate adalah 7%. Nah, kalau kita lihat di sini berarti sama caranya. Jadi di present value kan dulu 4 tahun ya, sampai 1 Januari 2020 ya, dengan bunganya 7% dan 4 tahun. Sehingga kita dapat di sini present value adalah 103.387. Nah, kemudian kita cari lagi berapa suku bunga yang pas untuk 9 bulan. Berarti 7% dikali 9/12. Hasilnya adalah 5,25%. Nah, kemudian di present value kan dengan cara ya tadi 1/1 plus I ya 0,0525 pangkat 1 ya, dikali dengan hasilnya berapa ini? Hasilnya adalah 0,95012. Nah, kemudian setiap tadi present value-nya dikalikan dengan 0,9512 plus jangan lupa accrued interest dari 1 April 2019 sampai 31 Desember 2019 ini juga di present value kan ya, 8.000 dikali 9/12 jadinya 6.000.
Nah, sehingga ketika dijumlahkan, maka dapat present value obligasi di tanggal 1 April 2019 adalah 103.931. Nah, lalu jangan lupa dibuat tabel amortisasinya, ya, yang mana untuk 1 Januari 2020 atau 31 Desember 2019, di sini ada interest expense-nya adalah 7% dikali 103.931 dikali 9 per 12, 5456. Tapi jangan lupa kita ada 2000 di awal tadi, accrued interest yang sudah kita terima sebelumnya. Jadi totalnya adalah 7456, sehingga amortisasinya adalah 8000 dikurangi 7456, hasilnya adalah $544. Nah, cara jurnalnya gimana? Nah, kita lihat di 1 April 2019 ini berarti pada saat penerbitan, berarti cash pada bonds payable ya, sesuai dengan present value-nya 103.931. Kemudian ada cash pada interest expense 2000, ini adalah accrued interest 3 per 12, 3 bulan ya, dari 1 Januari sampai 1 April, dikali dengan 8000. Selanjutnya di 31 Desember 2019 ya. Di sini ada interest expense-nya ya 7456 ya, 5456 ditambah 2000, 7456. Kemudian ada interest payable di kredit 8000. Sisanya adalah amortisasi $544 ya. Kemudian di tanggal 1 Januari 2020 itu adalah jurnal pembayaran bunganya, interest payable pada cash 8000. Oke, seperti itu guys. Kira-kira itu mungkin guys yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa lihat terus. Bye-bye.